2,000 years later. Yang promosi. Tadi kan udah hilangkan dulu. Nah tadi kan gini, kalau tadi bilang ya memang mahasiswa sekarang udah makin menurun gitu. Berarti pandangan dari Pak Kus sama Pak Agus sendiri gimana itu melihat mahasiswa sekarang gitu. Dan cara memang ini bukan tujuan Bem ya, maksudnya pandangan dari point of view kalian lah gitu. Gimana sih pandangan mahasiswa sekarang kok makin berkurang gitu dengan organisasi dan gimana ada saran tanggapan gitu. Ya dari siapa dulu nih? Bentuk. Dari waktu dulu. Aduh, dari saya lagi ya. Baik. Jadi pandangan saya nih terkait minat organisasi itu sebenarnya banyak aspeknya. Pertama karena memang ini aduh, orang lagi dititkan ya. Aman, jadi jangan tengok ke sana. Kita kamera satu. Kita kamera satu. Ulang dari udah coba cerita aja. Apa organisasi? Ayo dah. Jam dulu pada apa tadi? Oke, nanti cut dulu ya Bang ya. Jadi santai. Jadi untuk kenapa ya? Kalau ditanya alasannya mungkin ya. Kenapa? Yang pertama tuh mungkin banyak aspek seperti yang mungkin senior. Kadang juga ya kita tidak bisa menutup kemungkinan kadang. Dan itu juga sudah merupakan rahasia umum. Kita ketahui rahasia umum. Terus juga balik ke pribadinya masing-masing. Dan juga tujuan kita perkuliahan ini kan adalah menuntut akademik. Jadi mungkin ada orang yang tidak mau merepotkan dirinya untuk organisasi begitu. Jadi ada juga kadang yang dia niat tapi kadang tergolongkan orang tua. Iya, kejinan juga kadang itu mempengaruhi begitu. Lanjut, mungkin itulah dari saya. Dari Pak Gusman. Kalau dari saya itu mungkin sedikit luasnya pembahasannya itu kenapa minat mahasiswa sekarang itu kurang dengan organisasi. Yang pertama itu yang harus kita bahas itu mengenai organisasinya itu sendiri. Terkait organisasi terkhususnya untuk di ini kita ambil percontohan di BEM lah. BEM apa saja yang yang telah diberikan BEM kepada mahasiswa yang telah mengikuti organisasi. Itu yang pertama harus kita ketahui. Kemudian dari faktor pandemi lah, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya faktor pandemi sangat berdampak ke organisasi, di mana 2 tahun atau 2 tahun sampai 3 tahun organisasi yang seharusnya mengadakan event-event yang bermanfaat untuk mahasiswa itu hilang. Kemudian yang harus kita pandang lagi itu kepada SDM-nya sendiri. SDM terutama di fakultas kita itu mampu nggak? Malah nyalain sih. SDM di fakultas kita itu sendiri mampu nggak? Tidak berpatokan kepada seniornya, tidak menanyakan segala sesuatu hal kepada seniornya. Bisa nggak dia berjalan sendiri? Apabila dia bisa, mungkin orang-orang kayak kita inilah yang terjun langsung ke organisasi, bahwasanya tanpa senior pun bisa melaksanakan organisasi. Tapi jangan jumawa juga, tanpa senior kita tidak bisa mendapatkan link untuk merealisasikan sebuah program kerja yang telah dilakukan oleh senior-senior terdahulu kita. Dan yang terakhir mungkin itu yang perlu dibahas dan perlu dipersingkat, bahwasanya support dari pendidikan itu terhadap organisasi ada atau enggak. Yang dipermasalahkan oleh mahasiswa sekarang kan, kalau kita ikut organisasi apakah pendidikan kita terganggu? Kalau kita tidak ikut organisasi apakah pendidikan kita makin bagus kan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya semuanya itu saling punya lah masalah minat organisasi dengan pendidikan. Dan harapan saya
kepada pemerintah bahwasanya tolonglah kalau memang mau membangun SDM yang berkualitas, jangan halang-halangi, jangan buat peraturan yang menghalangi kreativitas dari mahasiswa itu sendiri. Di luar aspek pendidikan, toh dari sekian banyaknya SDM Indonesia, tidak semua yang berkualitas otaknya, cuma ada beberapa yang berkeahlian di beberapa bidang. Jadi semua sektor itu harus diperhatikan. Ya, mungkin itu aja sih. Ya, berarti memang mungkin pemikiran mahasiswa yang mungkin kurang minatnya itu ya berbagai faktor ya, mungkin ya tadi ada sebenarnya mungkin berpengaruh di akademik itu, takut mereka gitu, takut ganggu. Terus ya sebenarnya kalau untuk akademik ini tergantung pribadi masing-masing sih kalau ya, tergantung pribadi masing-masing, karena ya kalau memang dia bisa membagi waktu dan mana yang bisa sebenarnya kan akademik itu tanggung jawab utama kita kuliah kan sebenarnya memang untuk kuliah gitu kan akademik. Tapi kalau memang kita terjun di organisasi itu kita lebih banyak belajar gitu. Jadi ya apa salahnya kita mencoba gitu. So ini juga. Tapi ya dengan cara karena kurang itu cara meningkatkannya gimana? Mungkin kalau dari sudut pandang saya itu cara meningkatkan atau cara membangkitkan kembali semangat mahasiswa untuk ikut organisasi yang utamanya pasti jadikanlah organisasi yang ada atau bagi pengurus yang sekarang itu jadikanlah event-event yang memang berguna bagi mahasiswa agar mereka tertarik. Oh, bisa rupanya kalau ikut organisasi ini berjumpa dengan menteri ini misalnya. Oh, bisa rupanya kalau kita ikut organisasi ini bisa kita menjadi asisten dosen misalnya. Bisa kita menjadi mencari lowongan kerja melalui senior-senior yang demisioner terdahulu gitu. Kalau dari sudut pandang saya mungkin BEM yang harus menyesuaikan ke mahasiswanya. Ya, ada tambahan dari Pak Wagub. Kalau dari saya mungkin ya itu mungkin pandangan point of view dari Gubernur BEM. Kalau mungkin saya lebih menjuru ke harapan ke seniornya terhadap adik-adiknya lah, kawan-kawan yang sedang mengenal BEM. Karena memang kadang kita tidak memungkiri bahwasanya pengaruh senior terhadap organisasi itu memang sangat kental rasanya. Cuman perlu digarisbawahi kawan-kawan semuanya, kalau saya tidak semua senior itu memberikan pengaruh buruk terhadap organisasi. Akan selalu banyak senior-senior yang akan membantu kawan-kawan organisasi. Perlu kita ketahui itu. Jadi jangan membuat stigma bahwasanya senior itu menghancurkan organisasi. Tidak. Jadi kawan-kawan harus menghilangkan stigma itu. Tidak semua senior itu memberikan pengaruh buruk. Karena tentunya senior yang memberikan kita saran itu adalah mereka yang tidak pernah terjun. Jadi dan juga harapan saya kepada mungkin Anda pun Ayu dan semua ya dididiklah begitu rekan-rekan yang sedang mengurus di HMJ, di BEM maupun ya di organisasi lain lah. Organisirlah adik-adiknya gitu. Dan juga kepada rekan-rekan yang sedang mengurus mungkin yang sedang memegang jabatan di organisasi manapun, ya harapannya kawan-kawan semua itu ya tetap juga jangan sampai mengedepankan ideologi sendiri gitu. Jangan pernah mendebatkan ideologi sendiri sampai kalian lupa bahwasanya kalian punya senior-senior yang perlu kalian mintai pendapatnya begitu. Jadi silahkan bergerak, tapi ambil apa yang perlu diambil dari senior-senior itu. Jangan sampai kalian nanti bergerak berjalan tanpa ada arahan. Karena ya tentunya ketika kita bergerak kita harus tahu kita harus kemana itu. Dan kita tahu kita bergerak kemana itu ya tentunya dari senior-senior. Jadi mungkin itulah sedikit dari saya terkait bagaimana mungkin cara kita meningkatkan organisasi dan perilaku saya supaya organisasi ini tidak mati gitu. Mungkin itu dari saya. Ya baik, terima kasih. Ini masih mau lagi tanya-tanya bagaimana? Ya Pak, kalau mau closing statement langsung. Aduh dari sini tutup dari sini. Aduh. Masih banyak yang mau closing statement. Ya, mungkin itu ya.
Mungkin bisa langsung ya, karena waktu sudah mencukupi ya, dan hadis kominfo juga udah tinggi-tinggi. Mungkin langsung aja ya closing statement sebelum kita tutup dari Pak Agus sendiri. Ya, mungkin kalau closing statement dari saya, jangan takut untuk berorganisasi, kemudian jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakanlah kebenaran. Wagub ada? Pokoknya. Oh ya? Belum. Kalau dari saya ya, closing statement dari saya mungkin perlu kalian ketahui bahwasanya manusia yang berani mengambil risiko adalah manusia yang sebenar-benarnya. Manusia yang mau bertanggung jawab atas apa yang sudah diambil adalah manusia yang sebenar-benarnya. Jadi kepada kawan-kawan yang saat ini mengemban amanah, yang saat ini sedang bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab pada hari ini, silahkanlah kawan-kawan bertanggung jawabkan apa yang perlu kawan-kawan bertanggung jawabkan. Jangan lari dari tanggung jawab kawan-kawan. Jadi itu dari saya. Ya, terima kasih lagi dong. Ya, mungkin tadi ada closing statement dari Gub dan Wagub juga kita sudah selaku bintang tamu podcast pertama dari BEM periode ini. Ya, mungkin sekian aja lah ya. Kita dulu bye-bye nanti memori sebulan lagi ya. Berarti kita bisa satu briefing ya, soalnya bisa satu briefing guys. Aduh. Jadi oke, sebagai penutup ya, aku kalau misalnya bilang Marsa, kalian bilang Aksamana Satya Adikara. Oke? Oke. Saat kami boleh ikut. Boleh. Oke. Udah, standby. Oke, baik, terima kasih para pemirsa yang sudah nonton ya podcast. Ya, ada ala kadarnya lah. Ini nggak ada sponsor juga, yang kalau mau sponsor Boleh. oke ya. Boleh. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Ya, podcast Laksamana Satya Adikara. Berapa